Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur beton. Kita masuk ke pertemuan 26, plat lantai 2 arah bagian kedua. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode perencanaan langsung, Direct Design Method DDM ya. Untuk metode perencanaan langsung ini kita akan menjelaskan terlebih dulu apa itu lajur kolom dan lajur tengah. Seperti yang gambar berikut inilah arah yang ditopang oleh kolom A, B, C, D ya. Ini nanti ada A, B, C, D, B, C, D, kolom B, C, D. Apabila plat dibebankan secara merata, maka plat akan mengalami lanjutan dalam kedua arah, baik arah memanjang maupun arah memendek. Jadi dia lanjutan besar daripada tengah platnya atau atau O ya. Atau O, bagian O, E, F, G akan mengalami momen positif. Inilah akan mengalami momen positif nanti ya. Sedangkan daerah kolom akan mengalami negatif. Ini secara umum ya. Oke, kita bagi dulu untuk arah horizontal ya. Kita ada arah horizontal dulu, arah memanjang dulu ibaratnya. Berarti kita ada lajur AFB nih, lajur pertama, lajur kedua, dan lajur ketiga. Untuk lajur AFB itu adalah lajur kolom ya. Inilah lajur kolom. Lajur DHC juga lajur kolom. Yang lajur tengah adalah lajur yang di tengah ya. EOG adalah lajur tengah. Itu untuk arah horizontal, ada 3 lajur. Lajur kolom, lajur tengah, dan lajur kolom. Lajur kolom, lajur tengah, dan lajur kolom ya. Itu arah horizontal. Nah, arah vertikal kebalikannya. Di sini adalah mendek ibaratnya kan ya. AED, EFOH, dan BGC. Jadi khusus tadi, kalau tadi kita sudah jelaskan ini memanjang adalah kolom, tengah kolom. Dan untuk AFB, AB-nya ada momen negatif di sini ya. Di tengahnya momen positif. Ini juga momen negatif, momen positif, ini momen negatif, negatif, positif, dan negatif. Begitupun untuk yang lajur ini kebalikannya. Jadi kalau dia di E awalnya di kolom tengah itu EOG ini tuh ibaratnya adalah lajur memanjang, EOG itu adalah lajur kolom. E yang sebenarnya kan momen negatif ya, tapi untuk arah vertikalnya akan berbeda nanti ya. AED berarti AE ini adalah momen negatif, positif yang awalnya ini arah vertikal, arah horizontalnya adalah momen negatif ya, karena dia positif. Untuk arah vertikal ini negatif, positif, ini negatif, positif, dan negatif. Ingat ya, ini akan yang kita kalikan. Jadi metode perencanaan langsung itu akan mengalihkan apapun koefisiennya di sini ya. Kalau arah memanjang koefisiennya adalah ini, mana yang negatif, mana yang positif, itu harus diingat ya. Itu pun untuk arah memendek, mana yang negatif, mana yang positif. Oke, berarti untuk yang arah vertikal ini adalah lajur kolom, lajur tengah, dan ini adalah lajur kolom. Dan untuk itu juga diambil untuk lajur kolom itu X-nya ini ya. X-nya ini diambil terkecil dari 0,25 L1 atau 0,25 L2. Mana yang terkecil ya, berarti biasanya kita ambil seperempat dari bentang terkecil. Dari L1, ini adalah L1 dan ini adalah L2. Begitupun untuk X ini ya, 0,25, L1 0,25, kita ambil yang terkecil, apakah L1 atau L2.
Oke, berikutnya kita langsung ke pasal 8.10.2. Ini ada beberapa batasan ya. Dalam metode perencanaan langsung, paling sedikit ada 3 bentang menerus setiap arah panjang ya. Ada 3 bentang menerus, ada 3 bentang ya. Yang berikutnya panjang bentang berurutan diukur dari pusat ke pusat ya. Dari pusat ke pusat tumpuan. Tidak boleh berbeda dari sepertiga bentang terpanjang. Oke. Berikutnya panel harus berbentuk persegi. Dengan rasio dimensi terpanjang terhadap dimensi pendek diukur tidak melebihi 2. Ini kan rasionya untuk 2 arah ya. Tidak melebihi dari 2. Posisi kolom boleh menyimpang tidak lebih dari 10%. Jadi kalau dia menyimpang pun nanti ada 10% ya. Jadi harus lurus ya. Berikutnya, semua beban yang dibutuhkan akibat beban gravitasi dan distribusi merata di seluruh panel. Sedangkan untuk beban hidup tak terfaktor tidak boleh melebihi 2 kali beban mati terfaktor. Untuk panel balok tumpuan di semua sisinya, kekakuan rantai balok dari arah tegak lurus kita hitung dengan ini ya. Alfa F ini apakah 0,2 sampai 0, berapa nanti kita bisa hitung untuk panel bloknya. Inilah kekakuannya ya. Berikutnya untuk momen statis terfaktor, ini pasal 8.10.3. Momen statis terfaktor ini yang akan kita hitung nanti ya. MO nih. Total MO satu bentang harus ditentukan pada satu jalur yang dibatasi secara lateral oleh garis pusat panel dan satu garis pusat tumpuan. MO terfaktor negatif dan positif rata-rata MU setiap arah tidak boleh kurang dari ini biasanya nilainya. MO adalah KU L2 dikali Ln kuadrat, ini bentang efektif ber-8. Ln adalah bentang efektif, L2 harus diambil sebagai rata-rata bentang transversal yang bersebelahan, di bentang yang bersebelahannya berapa. Itu adalah absolut momen statis terfaktor, totalnya jumlah absolutnya tidak boleh melebihi dari nilai ini. Oke, untuk bintang interior. Bintang interior harus distribusi merata. Ini adalah salah satu bentang ya. Ada 4 kolom. Ini ada kolom pertama, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Di sini kita tahu sini adalah L1 yang memanjang. Berarti ada bentang efektifnya Ln1 ya. Punya ini adalah L2, bentang efektifnya Ln2. Sehingga nanti untuk MOL ini bisa kita hitung dengan KU L2 Ln1 ya. Ke8 untuk bentang memanjang ini ya, berapa MOL-nya setinggi ini ya. Dengan pembagiannya adalah untuk MN-nya adalah 0,65 di sini di tepi, dan ini adalah 0,35 di tengah bentang atau momen positifnya ya. Momen negatifnya kita kalikan dengan 0,65 MOL ini ya. Kalikan dengan MOL nanti. Ini 0,35 MOL. Itu distribusinya. Jadi ini sesuai dengan pasal 8.10.4.1 ya. Pada bentang interior MO harus terdistribusi sebagai berikut: 0,65 ke momen negatif, 0,35 ke momen positif. Ini untuk yang memanjang. Begitupun untuk yang memendek ini ya. Di sini MOS-nya bisa kita hitung KU L1 yang bersebelahan ya. Berarti kalau ini yang memanjang sebelahnya adalah L2. Ini L2, ini memanjangnya L1. Sebelahnya L1, Ln2-nya dikuadratkan per 8. Jadi nilai ini akan kita kalikan, terdistribusikan untuk Mn-nya 0,65 dikali MOL. Ini ke momen negatif ya. Ke momen positif 0,35 MOL, ini juga 0,65 MOL. Ini yang pertama ya. Ini adalah perencanaan langsungnya dikalikan dengan interiornya langsung dikalikan dengan 0,635 atau 0,6565 untuk momen negatif.
0,35 untuk momen positif. Berikutnya untuk bentang ujung. Kalau tadi interior, kita ingat interior ya. Momen ini untuk plat interior ya. Oke, untuk bentang statistik faktor mata bentang ujung kita ada berbagai macam koefisien nanti ya kita kalikan. Jadi tergantung platnya seperti ini. Sisi luar, ini adalah sisi luar tumpuan, sisi dalam pertama, sisi dalam kedua. Untuk yang negatif interior bisa kita carikan dengan sini nanti ya. Apakah dia tidak terkekang, apakah tak terkekang. Berarti kalau tak terkekang kita pilih di sini ya, 0,75 yang eksteriornya, bentang ujungnya di bentang ujung 0,65, 0,63 dan 0 ya, dan 0 terkekang. Kalau terkekang penuh 0,65 nih ya, itu eksteriornya 0,35, 0,35, 0,65 untuk terkekang penuh. Plat dengan di antara tumpuan, plat dengan tumpuan ini ya 0,70 untuk yang negatif interiornya, negatif di bagian dalam 0,57 dan 0,16. Begitupun untuk hanya tanpa belok tepi ini ya, 0,7, 0,52, 0,52, 0,26. Dan ini adalah untuk dengan belok tepi ya. Dengan belok tepi adalah 0,7, 0,50, 0,30. Itu untuk menentukan bentang ujung. Kalau di ujung dia harus kita kalikan koefisiennya dengan itu ya. Jadi inilah makanya dinamakan metode perencanaan langsung ya. Langsung dikalikan dengan koefisiennya. Baik, itu adalah perencanaan langsung yang bagian pertama ya. Jadi dikalikan dengan tadi itu 0,6535 atau untuk yang eksterior tergantung kondisinya. Ini pengali yang pertama ya. Jadi nanti kalau kita ada satu plat, nanti untuk momennya akan kita kalikan yang pertama itu adalah tadi ya. Kalau yang eksterior, yang interior kita kalikan 0,65 nanti ke 5 nya. Berarti yang di sini nanti ya. Yang di tengah-tengah ini. Yang saya arsir ini. Berarti yang kedua ini adalah eksterior ya. Ini adalah eksterior, nanti kita kali selain yang diarsir ini daerahnya. Baik itu lajur kolom atau momen positif atau momen negatif ya. Bagian momen positif atau momen negatif, karena kita tahu ya positif negatifnya mana. Nah, misalnya untuk momen ini kolomnya untuk plat yang eksterior ya, kita bagi laju kolom berarti ini adalah negatif, positif, negatif, ini negatif, jadi positif, negatif ya, negatif, positif, negatif. Bagaimana yang untuk yang pertama ya, ini adalah koefisien pengali yang pertama, momen statistik faktornya kita kalikan dengan 0,65 atau 0,35 untuk interior, dan eksterior ada berbagai macam pilihan opsi ini ya. Berikutnya pengali kedua, kita akan mengalikan momen negatif. Ini tergantung apakah dia, kita kali dengan interior dulu ya. Interior dulu. Untuk pengali kedua, kita lihat dulu posisinya. Sekarang di interior. Berarti interior yang saya arsir ini. Berarti momen negatif yang itu harus kita kalikan dengan ini nanti ya. Untuk pengali kedua. Berarti untuk yang interior misalnya, ini adalah plat interior. Tadi setelah kita selesaikan untuk mengalinya dengan 0,65, 0,35 ya.
0,65, 0,65, 0,35 yang di tengah. Berarti untuk negatif interior. Ini positif interior, negatif interior berarti negatifnya kita perlu kalikan dengan sesuai apakah perbandingan ini ya. L1 dan L2 atau alfa F1 kali L2 per L1 per L1. Misalnya kita anggap dia 0 ya. Perbandingannya berarti kita ambil 0,75. Berarti nanti di sini kita kalikan dengan 0,75 untuk momen negatif. Untuk momen positifnya, ini momen negatif ya. Untuk momen positifnya kita kalikan, kalau dia 0, kita kalikan dengan 0,60. Berarti sini kita kalikan 0,60. Kalau tadi di sini udah 0,65 mol, nanti kita kalikan 0,75, di sini 0,35 mol, dikalikan 0,60, di sini 0,65 mol kalikan 0,75. Ibaratnya seperti itu ya. Kita kalikan untuk momen positif interior jalur kolom. Ini negatif eksterior jalur kolom. Berarti yang kita ambil adalah kolom saja ya. Ini jalur kolom. Berarti yang kolom itu yang kita asirnya. Jalur kolom. Bagaimana momen negatif eksterior? Berarti eksterior di tepi ya. Kalau kita tahu dia interior yang diasir, berarti eksterior yang selain diasir ya. Jadi kita anggap di sini adalah platnya. Ini adalah lajur kolom ya. Berarti kolom adalah lajur yang kita ambil yang diasir ini. Kalau tadi misalnya kita sudah selesai, tadi kita anggap tadi dia adalah perbandingannya 0,75, 0,63 dan 0 ya. Berarti 0,75 yang di dalamnya. Berarti tinggal kita kalikan saja nanti. Itu oleh kolom 0 kali mol misalnya. 0,63, 0,75 ya. 0,63 mol, di sini 0,75 mol. Berarti pengali kedua itu adalah untuk momen negatif tergantung perbandingan ini ya. Jadi kita anggap ini 0, juga 0 nih. Jadi kita ada dua pengali, nanti kita cari beta T-nya berapa, beta T dengan C-nya juga kita akan cari dengan rumus ini. Kita anggap dia 0 di sini ya, perbandingannya 0. Jadi kita ambil 1 ya. Berarti untuk momen negatifnya ya, kita kalikan dengan 1. Kita kalikan dengan 1 ya semuanya. Kita anggap 1. Jadi kalau dia 0,75, kita kalikan dengan 0,75 yang negatif ini saja ya. Ini negatif di sini ya, momen negatifnya saja. Bagian momen negatif kita kalikan dengan nilai 0,75 atau 1,0 ya. Itu untuk yang eksteriornya. Nanti nilai betanya tergantung nilai ini nanti ya, kita kalikan nanti. Sehingga nanti untuk plat misalnya ini platnya 7 meter, 6 meter ya. 7 meter panjangnya, 6 meter panjangnya. Ini ibaratnya kita coba menggalikannya. Kalau tadi kita udah paham ya. Ini adalah plat interior. Plat interior berarti 0,35 untuk momen positif, 0,65 untuk momen negatif. Berarti ingat ini adalah pengalinya negatif ya. Kalau ada negatif di sini, positif. Ini negatif juga. Sama untuk yang bawahnya juga minus 0,65, 0,35, 0,65. Itu untuk lajur kolom untuk interior ya. Lajur kolom 0,65 dan 0,5. Dan juga lajur tengah juga seperti itu. 0,65 di sini, 0,35, 0,65, minus 0,65, 0,35 dan minus 0,65. Itu untuk yang pertama ya, dikalikan dengan MOL-nya berapa nanti ya. MOL, rumus MOL kan ada di awal tadi ya. MOL rumusnya adalah
KU L2 LN kuadrat bagi 8, atau untuk yang panjangnya adalah ini ya, L2 nya yang di sebelahan, yang pendeknya dikali LN1 kuadrat per 8. Untuk yang pendeknya ini, untuk yang panjang KU L2 dikali LN1 kuadrat per 8. Kalau yang pendeknya adalah ini ya, Q L1 LN2 kuadrat bagi 8. Sehingga itu akan dijadikan MOL nanti ya, MOL. Ini ingat ya, ini MOL ini untuk bentang memanjang, arah panjang, dengan alfa satunya sama dengan 0. Itu langkah pertama ya. Ini sesuai dengan tabel 8.10.4.1. Tabel 8.10.4.1 nih ya. Atau bukan tabel ya, atau pasal. Berikutnya untuk langkah kedua, kita tentukan untuk tabel 8.10.5.1. Berarti 10.5.1 ya. Yang ini untuk nomor negatif, dan untuk momen positifnya 855 ya. Jadi kita anggap kita bisa kalikan dengan 0,75, atau untuk momen negatifnya dikalikan dengan 0,75 sesuai pasal ini ya. 0,75. Untuk momen positifnya kita kalikan dengan 0,60. Ini kalau kita anggap nilainya 0 ya. Kita anggap nilainya 0. Ini ya nilainya 0,75 dan 0,60. Bagaimana dengan lajur tengahnya? Ini untuk lajur kolom ya. Ini khusus untuk menghitung untuk lajur kolom, jalur kolom ya. Bagaimana kalau yang di tengahnya? Di tengahnya adalah sisa dari lajur kolom. Jadi kalau kita anggap di sini 0,75, berarti sisanya 0,25. Ke sini 0,60, sisanya 0,40. Sini 0,75 juga, sisanya 0,25. Berarti tinggal kita kalikan saja ya, tadi 0,6 minus 0,05 MOL dikali 0,75, hasilnya 0, minus 0,4875. 0,35 MOL kali 0,60 sama dengan 0,21 MOL, minus 0,65 MOL kali 0,75 adalah minus 0,4875 MOL. Begitupun seterusnya. Jadi tinggal dapatlah hasilnya koefisien langsung ya, perencanaan langsung ya. Perencanaan langsungnya. Ini untuk plat arah panjang. Arah pendek sederhana saja. Yang nanti akan membedakan nanti di sini adalah MOS ya. Ini salah saya buat MOS. Nanti MOS itu bisa kita hitung dengan yang pertama tadi ya, MOS. Inilah MOS ya. Inilah MOS. Yang pendeknya KU L1 dalam kurung LN2 kuadrat bagi 8. Berarti nanti kita kalikan dengan MOS-nya. Tapi untuk koefisiennya tinggal kita balikan saja ya. Kalau dia sini 0,875, berarti untuk yang kita putar 90 derajat ke kiri ya, inilah di sini posisinya, di sini kita putar. Berikutnya 0,21 kita putar 90 derajat ke kiri, inilah 0,21. Berikutnya di sini minus 0,875. Sini adalah minus 0,875. Yang kedua, lajur tengah misalnya kan. Lajur tengah misalnya di sini 0,1625, 0,1625 ya. Ini 0,614 ya. Ini minus 0,1625. Ini minus ya. Berarti akan posisinya di sini nanti. Inilah 0,1625,
0,14, 0,1625. Nanti yang akan membedakan koefisiennya ya nanti ya. Koefisiennya nanti membedakan nanti. Di sini jadi 0,48 minus 4475, 0,21 minus 0,4875 jadi bagian yang sini ya. Bagian yang ketiga ini. Jadi tinggal kita balikan posisinya 90 derajat ya. Untuk koefisiennya. Inilah koefisien untuk perencanaan langsung ya. Ini arah pendek dengan alfa F1-nya sama dengan 0. Itu untuk plat interior ya. Kalau plat eksterior sama seperti tadi. Kita ada koefisien yang pertama ya. Koefisien 0,26, 0,52, 0,70, berarti kita pilih yang 810.2 itu 0,26 ya. Kita pilih yang yang ini, yang ketiga ini, kolom yang ketiga ini 0,26, 0,2, 70 untuk yang eksteriornya. Nanti nilai minus ya, minus 0,26, 52 dan minus 70. Karena sini negatif ya, ini positif, ini negatif. Begitu pun untuk yang kolomnya. 52 dan 70. Begitu pun untuk lajur tengahnya 0,26, 52 dan 70. Berikutnya adalah yang kedua ya, langkah kedua inilah 1, 60 dan 0,75. Kita ambil di yang ini dulu 1 ya. Kita yang hijau adalah tabel 8.10.5.2. Ini ya, berarti kita ambil 1 di sini. Di 1 kita ambil, berikutnya adalah 0,75 ini. Negatif bagian dalamnya, bagian interior. Kita ambil 0,810.1 ya, kita ambil yang ini. 0,75 negatif interior. Dan berikutnya adalah untuk 810.5.5 ya, untuk yang momen positifnya ya, 0,60. Kita ambil yang tabel yang ini, 0,60 kita ambil. Berarti nanti kita ambil, nanti yang lain adalah sisanya nanti ya. Kalau di sini 1, berarti sini 0. Kalau sini 0,60, berarti sini 0,40, 0,75, di sini adalah 0,25. Tinggal kita kalikan adalah minus 0,26, sini adalah 0,312, minus 0,525, ini 0, kanan kalikan 0, minus 0,208, minus 0,175. Dan ini adalah minus 0,26, 0,312, dan minus 525. Ini arah panjang untuk AF1 untuk plat eksterior ya. Untuk arah memendeknya kita tinggal balikan saja 90 derajat seperti tadi ya. Oke, untuk yang syarat lain silakan dibaca saja di pasal 8742 untuk integritas strukturnya. Nanti ada panjang penyalurannya ya di pasal 874.2. Dan untuk luas minimumnya bisa tentukan dengan perbandingan antara kalau dia FY-nya kecil dari 420 misalnya 400 ya. Berarti AS min-nya adalah 0,020 AG dikali AG-nya. Atau kalau dia besar dari 420 kita besar dari antara dua ini ya. Kita pilih antara dua ini untuk AS min tulangan ya. Dan spasinya adalah 2H ya. Spasi tulang lenturnya 2H. Batas minimum harus sesuai dengan 2 pasal 25.2 ya. Dan untuk plat solid non plat tegang spasi minimum S adalah tulang ulirnya adalah 2H dan 450 mm.
pada penumpang kritis, dan yang terkecil adalah 3H dan 450 pada penumpang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi terkait dengan metode perencanaan langsung ya. Silakan dibaca lagi untuk contoh soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.